Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan rangkaian multiplexer 8 kali 1 dengan menggunakan IC 74151 dan rangkaian demultiplexer 3 kali 8 dengan menggunakan IC 74LE138. Yang pertama akan ada komponen apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan rangkaian multiplexer yang akan disampaikan oleh Muhammad Dafa Nuridwan. Oke, sebelumnya lupa perkenalan Sebelum sekalian ya, mohon maaf, saya moderator Muhammad Fala Putra Bangsa dengan NIM 2211201042. Kemudian Muhammad Dafa Nuridwan, silakan. perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Nuridwan dengan NIM 22201013. Dan rekan saya Raihan. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Nur Rahman Yusuf dengan NIM 2211201006. Baik, yang pertama kita lanjutkan. Anda penjelasan komponen apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan rangkaian multiplexer yang akan disampaikan oleh Muhammad Dafa Nuridwan. Silakan, Dak. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen multiplexer IC74LE151, merupakan data selektor multiplexer yang memilih satu dari 8 saluran masukan dengan menggunakan 3 sinyal kontrol. Komponen ini mempunyai 8 masukan, yaitu input 0 sampai input 7 dan 2, output yaitu Z dan Z inverse. Pemilihan data dilakukan oleh kaki A, B, dan C. Untuk mengaktifkan fungsi sebagai multiplexer, komponen ini juga mempunyai satu masukan enable, yaitu E, active low. Sedangkan kaki 8 dihubungkan ke ground dan kaki 16 dihubungkan ke plus 9 volt. Sekarang kita masuk ke LED atau lag emitting dioda. Adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan dengan bias maju power bias. LED lighting emitting dioda dapat diartikan sebagai sebuah dioda yang memancarkan cahaya karena LED lighting emitting dioda merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sekarang kita masuk ke gerbang logic gate adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Fungsi logic state pada rangkaian ini adalah sebagai input. Logis probe juga berfungsi sebagai input sama seperti LED, hanya saja dalam bilangan biner. Nah, baik, mungkin itu komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian multiplexer ini. Selanjutnya akan ada penjelasan rangkaian oleh Rehan Nur Rahman Yusuf. Silakan, Rehan. Ya, izin menjelaskan rangkaian MUX ini membutuhkan 11 logic state, 8 input, dan 3 input selector untuk IC 74151. Adapun hasil wiring dari wiring atau penghubung yang dapat kita lihat pada gambar, yaitu ketika input 0 dimasukkan ke
Y Y1, maka outputnya yaitu 0. Dan input yang kedua yaitu ketika inputnya dimasukkan ke Y1, Ini outputnya 0. wiringannya, jadi masih 0 semua. Isi 0 semua, Mm-mm. wiringnya. Kemudian di sini juga ada satu buah output ya, yang satu menggunakan LED dan yang satu lagi kan Logic Pro. Wiringannya seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rehan, bahwa wiringannya membutuhkan input 11 input, 8 input enable, 8 input dan 3 input selector. Baik, selanjutnya mungkin jika kawan-kawan ingin screenshot atau melihat rangkaiannya lebih jelas, kawan-kawan bisa pause videonya atau screenshot ya. Mungkin selanjutnya supaya tidak terlalu lama penjelasannya, langsung ke pembuktian rangkaian. Nah, di sini akan saya paparkan. Nah, seperti yang sudah terlihat ya, bahwa tabel kebenaran dari multiplexer 8 to 1. Yang pertama di sini pada saat input selector 0 atau pada IC ini tertulisnya A. Nah, ini tuh S1, B itu S2 dan S0, S1, S2, C itu S2. Nah, jika semua inputnya disetting dalam keadaan 0 atau low, maka output yang keluar adalah 0 atau low. Kemudian langsung pada percobaan selanjutnya, pada saat input selektor 0 atau di sini A diubah menjadi 1 dan X1-nya diubah menjadi 1, maka output akan berubah menjadi 1. Sebagaimana yang telah terlihat pada tabel. Jadi ini telah sesuai seperti tabel kebenaran multiplexer 8x1. Kemudian selanjutnya pada saat S1 atau input selektor B pada IC dirubah menjadi 1 atau dalam keadaan high, dan input X2 pada IC diubah juga menjadi 1 atau high, maka output yang dihasilkan adalah kan 1. Begitupun pada percobaan selanjutnya. Kawan-kawan bisa coba saja masukkan sama seperti pada tabel kebenaran, yang dimana di sini sebagai input selektor ini S1, S0, S1 dan S2. Kemudian di sini dari X0 sampai X7. Output yang dihasilkan akan sesuai seperti yang telah tampak pada tabel kebenaran. Mungkin supaya lebih mempercepat, kita langsung ke rangkaian demultiplexer. Nah, sudah tampak ya rangkaian demultiplexer. Nah, di sini sama akan dijelaskan oleh Muhammad Aparul Ridwan.
komponen apa saja yang akan digunakan untuk membuat satu rangkaian demultiplexer ini. Silakan, Dap. Siap. IC 74138 adalah sebuah aplikasi demultiplexer. Demultiplexer adalah perangkat lunak perangkat elektronik yang berfungsi untuk memilih salah satu data dari banyak data menggunakan suatu data input. Demultiplexer sering disebut sebagai perangkat dengan sedikit input dan banyak output. IC ini cocok untuk pengguna mikrokontroler yang membutuhkan output, berfungsi untuk memilih salah satu dari 8 jalur dengan memberikan data BCD 3 bit selektor. Kalau logic portnya sebagai input gak jauh beda sama yang tadi. Kalau logistic sebagai inputnya ya. Alah. Nah, ya masih sama seperti pada rangkaian multiplexer. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan rangkaian oleh Rehan Nurrahman Yusuf. Silahkan, Kak. Ya, izin menjelaskan kembali untuk rangkaian demux atau demultiplexer ini membutuhkan 6 logic state sebagai input dan 8 logic probe sebagai output dan menggunakan IC 74 LS 138. Adapun rangkaiannya seperti bisa dilihat pada gambar itu kita membutuhkan 6 logic state sebagai input dan 8 logic probe untuk output. Untuk IC-nya yaitu untuk IC-nya 74 LS 138. Nah, seperti itu dan pewiringannya seperti ini. Mungkin ada tambahan, Kak, untuk pengertian dari rangkaian ini? Izin menjelaskan kembali, rangkaian demux adalah rangkaian demultiplexer atau disebut juga distributor data. Demux memiliki satu kanal input yang didistribusikan ke beberapa kanal output. Selektor input menentukan kepada output mana input data akan didistribusikan. Jumlah selektor dilihat dari banyaknya kanal output. Demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer, yang dimana pada multiplexer memilih satu dari nilai data menjadi satu keluaran. Sedangkan pada demultiplexer menempatkan nilai satu masukkan ke salah satu dari nilai jalur keluaran. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai rangkaian demultiplexer. Dan selanjutnya akan langsung menuju ke pembuktian rangkaian. Sebentar. Oh iya, mohon maaf tadi belum. Jadi ini adalah rangkaian demultiplexer ya. Seperti ini, kawan-kawan bisa screenshot saja atau pause videonya. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Nah, jadi pada demultiplexer ini pada tabel ada input enable yang kita sebut input enable dan input select ya. Nah, enable ini kalau di tabel kebenaran itu E1 ini adalah G1 ya.
G1 ini adalah E1, kemudian E2 ini adalah G2A pada tabel, dan G2B adalah E3 pada IC. Nah, seperti itu. Dan select input ini A ini adalah S2, ini S1 dan ini S0, seperti itu. Mungkin kita langsung saja pada percobaan pertama, yang dimana G2-nya atau E2-nya ini bernilai high, dan output yang dihasilkan masih 111 semua atau dalam keadaan high. Kemudian kita rubah E3-nya menjadi 1 dan output pun masih sama, tidak ada berubah. Kemudian semua select input dan enable inputnya disetting dalam keadaan low atau 0, dan output pun masih tidak berubah, masih sama dalam keadaan high. Selanjutnya kita rubah G1 pada tabel atau E1 pada IC ya. Kita rubah menjadi 1 dan output Y0 berubah menjadi 0 dan yang lainnya masih sama 1. Kemudian pada selanjutnya kita rubah S0 ya. Oh ya, ini A itu S0, B itu S1 dan C itu S2 ya. Mohon maaf tadi apabila ada kekeliruan. Dan output pun akan bergeser ya. Bergeser ke Y1 yang tadi asalnya dari Y0 akan bergeser ke Y1. Kemudian input selanjutnya kita rubah S1 menjadi high. Output pun berubah menjadi 0 pada output Y2. Kemudian kita setting dalam keadaan high S0, maka output pun akan bergeser lagi pada Y3. Kemudian sekarang kita ubah S3 menjadi high dan output pun akan berubah menjadi 0. Jadi enable-nya tidak berubah ya selama percobaan. Selanjutnya input enable ini tidak berubah, tetap G1-nya 1, kemudian G2A-nya 0 dan G2B-nya 0. Jadi kita hanya memainkan di input select-nya saja. Selanjutnya kita rubah S0-nya dan output pun berubah. Kemudian sekarang ini yang dirubah. Kemudian terakhir 111 input select-nya dan output pun berubah pada input ke terakhir atau Y7. Mungkin itu penjelasan pembuktian rangkaian dari rangkaian demultiplexer yang kawan-kawan tabelnya bisa lihat pada pojok kanan atas. Seperti itu. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan dan pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selanjutnya akan ada pembuatan rangkaian hardware dari multiplexer 8x1 ya. Di sini sudah ditempelkan ke project board IC 74151. Nah, seperti itu. Kita langsung saja. Pertama-tama seperti biasa kita hubungkan dulu VCC IC ya, pin ke-16 pada IC nah di sini nanti kita akan menyimpan positif baterainya di sini ya. Ini kita hubungkan seperti ini. Kemudian di pin selanjutnya
4 pin ke kanan dari VCC IC ini adalah input I4 ya, input I4 atau X4 sama saja, X5, X6 dan X7 seperti itu. Nah, kita rangkai dulu ya, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah input I4, I5, I6, I7 seperti itu. Kemudian di sampingnya 3 pin di sampingnya sisanya dari IC ini adalah input selektor dari S2 di sini yang paling di samping input ke-7. Salah. Sebentar. Nah, di sini selektor 2, selektor 1. Nah, selektor 1 dan selektor 0. Nah, jadi ini adalah 3 input selektor yang berwarna merah, biru, kuning. Selektor. Selanjutnya kita pasangkan ground pada IC, yaitu di sini di ujung. Nah, ini adalah ground dari IC ya. Yang paling kanan, paling bawah itu adalah ground IC. Kita hubungkan ke sini ya. Nanti kita akan membuat groundnya di sini. VCC-nya di sini, groundnya di sini. Seperti itu. Kemudian di pinggir pin ground di sini ada enable. Nah, input enable yang akan kita hubungkan ke ground. Kemudian selanjutnya ada output ya di sini, output Z inverse ya, Z inverse, kemudian Z. Nah, Z. Nah, ini adalah outputnya ya, 2 output. Nah, ini jadi nanti ketika Z-nya misalnya lampunya menyala, yang seharusnya terjadi adalah Z inverse-nya mati lampunya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada 4 pin yang tersisa di sini. Di samping output ada 4 pin lagi. Nah, itu adalah input ya, pin input. Yang pertama adalah I0, kemudian I1, I2 dan I3. Nah, kita ini output. Nah, jadi ini. Nah, ini adalah yang di bawah ini. Nah, ini adalah 4 input sisanya. Jadi 8 input, di sini 4 input, di sini 4 input. Seperti itu. Nah, sekarang kita hubungkan ke LED ya. Kita pasang LED-nya di sini. Di ujung di sini ya. Yang positifnya, yang panjangnya kita sebelah sini. Jadi positifnya di sini, negatifnya di sini. Seperti itu. Kita pasang 2 ya. Kan untuk Z dan Z inverse. Nah, seperti ini. Kemudian tadi dari output, nah yang ini kan, yang orange ini adalah Y inverse dan yang hijau adalah Y. Kita hubungkan ke positif dari LED. Nah, seperti ini. Nah, kita hubungkan. Nah, sudah. Kemudian terakhir, karena di sini groundnya terpisah oleh pemisah ini, maka kita membutuhkan penghubung. Jadi kita simpan di sini ground kabel jumper lagi ke
negatif dari LED. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi rangkaian dari multiplexer menggunakan IC 74151. Mungkin selanjutnya kita tinggal memasang baterai ya, yang akan nanti dijelaskan pada proses pembuktian rangkaian pada video selanjutnya. Next. Ya, kita sekarang adalah pembuktian rangkaian ya, rangkaian multiplexer 8x1. Sini sekarang kita hubungkan dulu ya positif dari baterai ke VCC seperti ini. Nah, ini dalam posisi sudah dimasukkan input nolnya dalam keadaan low atau 0 ya di sini. Terus selektornya, input selektor S2, S1 dan S0-nya dalam keadaan 0 juga di sini. Jadi yang harusnya terjadi adalah input Y-nya yang sebelah kiri, lampu LED sebelah kiri ini mati, dan yang kanan ini Z inverse-nya menyala seperti itu. Kita langsung saja uji coba ya. Kita hubungkan VCC dengan positif baterai, kemudian negatif dengan ke ground. Nah, yang terjadi sebentar ya, kecabut. Yang terjadi terbukti ya bahwa dari tabel kebenaran bahwa lampu atau LED yang kiri ini ini mati ya, karena kondisinya semuanya inputnya input nolnya 0 dan selektornya juga disetting dalam keadaan 0. Nah, dan yang Y inverse kan karena Z inverse, jadi pasti kebalikan dari si Z seperti itu, jadi pasti bertolak belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua ya. Ini kita cabut dulu baterainya. Tadi input I0 nya kita cabut dulu, karena kita percobaan 2 kita akan mencoba pada input Y1 ya di sini. Nah, ini input 1. Nah, yang berwarna abu. Jadi di sini selektornya S2-nya di setting 0, S1-nya 0, S0-nya 1. Nah, S0 itu yang ini, yang kuning. Nah, kita ubah ke high, berarti ke 1. Ini ke high, ke positif, dan inputnya 1. Nah, yang harus terjadi adalah lampu Y-nya menyala, dan Y itu yang kiri, yang ini menyala dan yang ini mati. Seperti itu. Langsung kita hubungkan ke baterai. Nah, dan hasilnya sesuai ya, seperti yang ada pada tabel kebenaran multiplexer 8x1 ya. Jadi cabut. Nah, jadi si lampu LED-nya output I1-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kawan-kawan mungkin nanti selanjutnya bisa ikuti saja seperti input pada tabel kebenaran. Yang kawan-kawan harus lakukan adalah kawan-kawan hanya memindahkan input selektor dan input mana yang akan kawan-kawan keluarkan seperti itu. Misalnya kawan-kawan seperti tadi pada input 1. Nah, berarti karena di tabel kebenaran pada untuk mencoba input 1 itu, input 1-nya disetting dalam keadaan 1, kemudian selektor 0-nya di dalam 1, dan selektor 2 dan 1-nya 0 seperti ini ya, di 0 gitu. Jadi nanti kawan-kawan cukup sesuaikan saja S1 dalam keadaan tinggi atau rendah. Nanti kalau tinggi kawan-kawan bisa
hubungkan ke VCC, ke sini ke atas, dan jika 0, kawan-kawan tinggal hubungkan ke sini. Nanti juga input mana yang kawan-kawan ingin keluarkan, kawan-kawan tinggal setting saja. Jika pada tabel kebenaran 1, berarti kawan-kawan hubungkan ke VCC, jika 0 ke ground, seperti itu. Mungkin sebagai pengingat lagi, nah ini adalah selektornya ya. Jadi selektornya itu tiga berderetan ya. Yang merah ini yang paling kanan, ini yang tiga ini nih, tiga ini nih, yang ini yang paling kanan adalah S2, yang biru S1, dan yang kuning S0, seperti itu. Kemudian inputnya dari sini, yang bawah dari sini input 1, 2, 3, 4, kemudian ke seberangnya ke yang hitam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pembuktian rangkaian. Ya, selanjutnya di sini akan ada perangkaian hardware demultiplexer menggunakan IC 74LS138. Kita langsung saja. Yang pertama, kita pasangkan VCC IC itu di pin 16 pada IC ya. Kita hubungkan ke sini. Karena nanti ini akan dihubungkan dengan positif baterai. Selanjutnya kita pasangkan ground. Ground ini di pin paling bawah kanan pada IC, dihubungkan ke ini akan dihubungkan kepada negatif dari baterai. Selanjutnya kita pasang outputnya, karena Demux ini memiliki 8 output. Nah, 7 diantaranya ini outputnya ada di sini, di samping VCC, dari pin 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nah, ini adalah output. Nah, dari mulai Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Nah, seperti itu. Kita pasangkan jumpernya. Y1, kemudian Y2, Y3, Y4, Y5, nah Y6. Nah, jadi ini adalah output. Bentar, satu lagi ya. Dari Y5 berarti ya, Y6. Y6. Dari Y0 sampai Y6 ya. Pasangkan di atas. Nah, seperti kita lanjut ke pin bagian bawah dari IC. Nah, output terakhir dari Demux ini ada di Y7-nya, ada di samping dari ground. Nah, di sini. Nah, ini yang coklat nih. Ini adalah output Y7. Nah, output terakhir ya. Nah, kemudian di sampingnya 3 pin di samping dari output Y7. Nah, ini adalah input enable. Yang dimana ini adalah G1, ini G2B, kemudian G2A. Nah, seperti ini. Ini adalah 3 input enable. Ya. Nah, lihat ya. Yang merah ini adalah G1, biru G2B, dan kuning G2A. Nah, tapi nanti kalau di tabel kebenaran itu yang merah ini adalah D ya. Seperti itu.
Selanjutnya 3 pin terakhir, maksudnya 3 pin terakhir pada IC. Nah, ini adalah select input. Nah, jadi kita pasang dulu di sini. Select input seperti ini. Nah, jadi ini tiga select input dan 3 enable input. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasang LED ya, LED. Nah, yang panjang adalah positif, yang pendek negatif. Seperti biasa pemasangannya. Nah, pasang seperti ini. Yang ini positif, yang ini negatif. Kita pasang sebanyak 8 buah ya. Sini. Pasang 8 buah. Empat, 5, 6, 7, terakhir ya 8. Nah, bisa terlihat sudah terpasang 8 LED ya. Nah, karena si groundnya kita pasang di sini, nah maka kita membutuhkan, karena kan akan terputus di sini kan segini, terus jadi kita membutuhkan jumper lagi di sini untuk menghubungkan ke negatif dari LED. Kita pasangkan jumper di sini yang akan dihubungkan ke sini. Nah, sekarang kita masukkan outputnya ya ke positif dari LED. Kita mulai dari yang atas ya, dari input ya 0 pastinya. Ya, inputnya 0 ya. Nah, dari yang hijau, merah, kemudian terus bergeser ke sini ya, secara berurutan. Nah, ini yang merah. Kemudian yang coklat. Kemudian yang abu ya. Kemudian orange. Kemudian coklat lagi. Kemudian putih. Ini 6 ya. Dan input terakhir yang di bagian bawah dari IC ya, yaitu ya 7. Nah, ini di sebelah dari ground. Bisa terlihat ya. Kita bukan ke sini. Nah, sini tinggal tersisa kabel-kabel atau jumper-jumper dari input ya, yang dimana nanti ini akan dipakai sebagai ujian rangkaian ya. Sebagai pengingat lagi, ini VCC, ini ground. Rangkaiannya seperti ini adalah rangkaian demultiplexer 3x8. Mungkin
pengujian rangkaiannya akan disampaikan berikutnya. Ya, ini selanjutnya kita akan melakukan pengujian rangkaian pada rangkaian demultiplexer 3x8 menggunakan IC 74LS138. Nah, jadi pada rangkaian demultiplexer ini kita kan pada tabel kebenarannya ada select input dan enable input. Nah, enable input itu kan tadi sudah dijelaskan, sebagaimana dijelaskan bahwa ini yang 3 ini enable input dan ini select input. Nah, karena ketika enable inputnya disetting dalam keadaan pada tabel kan 0, 1, 0, output tidak ada berubah. Kemudian dirubah menjadi G1-nya 0, 0, kemudian G2 0, maksudnya G1 0, G2A 0, G2B 0, output pun belum ada yang berubah. Dan saat semuanya 0 pun belum ada yang berubah, akan tapi pada saat G1-nya di setting dalam keadaan high, G1 ini yang merah ya kalau di sini itu. Nah, ini G1 nih. Dihubungkan ke VCC. Jadi dia 1 sekarang nilainya. Dan yang dua lainnya biru ini G1 G2A maksudnya G2A dan G2B di setting 0. Nah, seperti itu. Nah, pada saat selektor nah kemudian ini ada selektor input di setting semuanya dalam keadaan 0. Dari mulai di sini S0, S1, S2 semuanya 0. Nah, pada kondisi seperti ini yang akan terjadi pada lampu LED adalah lampu LED yang paling kiri akan mati dan yang lainnya menyala. Kita akan langsung saja hubungkan dengan baterai. Nah, bisa dilihat ya bahwa LED yang paling kiri itu mati dan yang lainnya menyala. Jadi sudah sesuai seperti pada tabel kebenaran Demux ya. Kawan-kawan nanti bisa screenshot lagi tadi pada video pada saat pemaparan menggunakan software Proteus. Kawan-kawan bisa screenshot tabel kebenarannya kemudian cocokkan dengan pengujian rangkaian pada saat ini. Selanjutnya kita akan pindahkan lampu LED yang mati ini bergeser ke sebelahnya. Nah, caranya dengan mengubah S0-nya. S0 yang biru ini dengan cara diangkat saja. Yang artinya dia sudah dalam keadaan high. Ini diangkat. Kita lihat LED yang mati pun bergeser jadi ke sebelahnya. Nah, sekarang kita geser lagi. Caranya dengan mengangkat E1 ketiga. Nah, sekarang LED yang ketiga mati. Nah, dan seterusnya. Kawan-kawan bisa ubah-ubah saja selektor ini dengan cara sesuaikan dengan tabel kebenaran. Uji coba saja bagaimana nanti hasil dari LED-nya, mana yang mati dan mana yang menyala seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan atau pengujian rangkaian dari rangkaian demultiplexer 3x8. Rangkaiannya seperti ini kurang lebih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai rangkaian demultiplexer 3x8 menggunakan IC 74LS138. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.